Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan menganalisis debit dan kredit ketika menyusun jurnal umum pada perusahaan dagang ya. Yang perlu kalian pahami dulu konsepnya adalah ketika barang dagang itu bertambah, maka posisinya ada di sisi debit. Tetapi ketika barang dagang itu berkurang, maka posisinya ada di kredit. Ini harus dipahami dulu. Barang dagang bertambah itu di debit. Tetapi ketika barang dagang itu berkurang, maka posisinya di kredit. Tetapi sayangnya guys, akun barang dagang itu namanya berubah-ubah sesuai dengan kejadiannya. Nah, perhatikan slide berikutnya. Nah, akun yang sering muncul pada perusahaan dagang yang pertama adalah ketika menjual barang dagang. Maka ketika menjual barang dagang, gunakanlah akun yang namanya penjualan. Nah, ketika kamu menjual barang dagang itu kan berarti barang dagangnya berkurang. Tadi barang dagang kalau berkurang di posisi kredit, maka penjualan ini taruhlah di posisi kredit. Nah, seperti itu logikanya. Nah, yang kedua, ketika menerima kembali barang yang sudah dijual. Nah, barang sudah dijual, diterima kembali, maka gunakan akun yang namanya retur penjualan. Nah, sekarang kamu bayangkan, barangnya udah dijual, kembali lagi. Berarti logikanya, barangnya bertambah. Barang bertambah ada di posisi debit, maka retur penjualan ini taruhlah di posisi debit. Nah, yang ketiga, ketika kamu membeli barang dagang, maka ketika membeli barang dagang, gunakan nama akun pembelian. Akunnya pembelian. Ketika kamu membeli barang dagang kan berarti barang dagangnya bertambah. Iya kan? Barang dagangnya bertambah, barang dagang bertambah itu di posisi debit. Maka ketika ada pembelian, taruhlah di posisi debit. Nah, yang keempat itu ketika ada pengembalian kembali barang yang sudah dibeli. Barang udah dibeli, dikembalikan. Maka namanya adalah retur pembelian. Berarti barangnya bagaimana? Berkurang kan? Karena kan dikembalikan. Maka posisikanlah retur pembelian itu di posisi kredit karena barang dagangnya berkurang. Nah, kalau sudah ada posisi, kamu udah paham posisinya, kamu tinggal gampang menaruh lawannya. Jadi kalau ada penjualan dan retur penjualan, maka lawannya ketika sudah tahu posisi kreditnya adalah penjualan, maka debitnya tinggal kas atau piutang dagang. Begitu pula retur penjualan. Retur penjualan udah ada di posisi debit, maka kreditnya adalah kas atau piutang dagang. Tergantung kegiatan itu tunai atau kredit. Begitu pula ketika ada pembelian dan retur pembelian, maka lawannya pembelian sudah ada di debit, maka kreditnya adalah utang, utang dagang. Ataupun retur pembelian, ketika sudah ada di posisi kredit, maka debitnya utang dagang atau kas. Jadi tergantung kegiatan itu secara tunai atau secara kredit. Satu lagi tips buat kalian ketika ada transaksi pelunasan piutang atau utang, maka kalian harus melakukan cross-check terlebih dahulu. Adakah retur penjualan sebelumnya atau adakah retur pembelian pada transaksi sebelumnya? Yang kedua, masih berlakukah potongan penjualan atau potongan pembelian yang diberikan? Misalnya nih saya beri contoh, pada tanggal 1 itu menjual barang dagangan seharga 200.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Nah, menjual barang dagang ini berarti kan akunnya penjualan. Nah, kalau menjual tadi barang dagangnya kan berkurang, maka penjualan di posisi kredit. Maka seperti ini jurnalnya, penjualan di posisi kredit, debitnya piutang dagang karena secara kredit ya. Kalau misalnya ini kegiatannya secara tunai, maka tinggal diganti kas aja ini. Piutang dagang diganti dengan kas. Nah, selesai. Pada tanggal 1 ini selesai jurnalnya hanya seperti ini. Kalian nggak usah bingung. Ini ada syarat ini diapain, Kak? Nggak diapa-apain. Jadi ini hanya ketika pelunasan. Syarat ini berlaku ketika pelunasan.
Nah, kemudian pada tanggal 5 menerima kembali barang yang sudah dijual pada tanggal 1 seharga 50.000. Nah, ketika kamu menerima kembali barang yang sudah dijual, akunnya tadi apa? Retur penjualan. Nah, barangnya kan bertambah karena kembali lagi. Maka retur penjualannya ada di posisi debit. Nah, seperti ini. Retur penjualan di posisi debit 50.000, kreditnya adalah piutang dagang. Kredit ini mengikuti transaksi sebelumnya. Sebelumnya kan piutang dagang. Kalau sebelumnya kas, berarti di sini tinggal diganti dengan kas. Nah, ternyata pada tanggal 10 ini menerima pelunasan transaksi atas tanggal 1. Nah, tanggal 1 ini dilunasi. Nah, piutang dagang semula kan 200.000, tetapi di sini pada tanggal 5 piutang dagang sudah dikurangi, sudah di posisi kredit dikurangi 50.000. Berarti piutang dagangnya hanya tersisa 150.000. Nah, ini yang pertama, sudah mengecek retur penjualan. Yang kedua, masih berlakukah potongan penjualan? Kita cek. Potongan penjualan 2% ini diberikan ketika dilunasi dalam waktu 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini kurang dari 10 hari. Maka 2% ini, potongan penjualan ini harus diberikan. Maka jurnal pada tanggal 10 seperti ini. Kasnya 147.000, hanya menerima uang sebesar 147.000 karena memberikan potongan sebesar 2%. 3.000 ini dapat dari mana? Dapat dari 2% ini dikali 150.000. Piutang dagangnya kan tadi hanya tersisa 150.000. Nah, jadi 150.000 kali 2%, hasilnya 3.000. Nah, jadi jurnal untuk tanggal 10 seperti ini. Agar lebih jelasnya, perhatikan transaksi yang akan saya bahas berikut ini. Oke? Soal yang pertama yaitu pada tanggal 1 dibeli barang dagang secara kredit dari PT Bintang seharga 160 juta dengan termin 2/10 N/30. Kita tulis dulu Agustus 2011 tanggal 1, kita tulis di sini. Nah, karena membeli ya ini, membeli maka nama akunnya pembelian. Dan karena barangnya bertambah, maka pembeliannya ada di posisi debit. Maka debitnya pembelian, kreditnya adalah utang. Karena utangnya bertambah, membeli nggak bayar. Nah, boleh kita tulis seperti ini kita tambahi keterangan aja pembelian barang dagang dari PT Bintang dengan termin ini nanti hanya mempermudah ketika pelunasan. Kalau misalnya nggak ditulis seperti ini juga nggak masalah nih. Nah, ini angkanya kita tulis di sini sebesar 160 juta. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu pada tanggal 2 dijual barang dagang kepada Tuan Tarigan seharga 50 juta dengan termin 1/10 N/30. Saya tulis tanggal 2 menjual, maka nama akunnya penjualan. Ketika menjual barang dagangnya berkurang, maka penjualan ada di posisi kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah piutang dagang karena ini secara kredit. Kita tulis keterangannya di sini, menjual barang dagang pada Tuan Tarigan sebesar 50 juta. Kita tulis 50 juta di sini. Lanjut ke soal berikutnya yaitu pada tanggal 4, kita tulis di sini tanggal 4. Dijual barang dagangan lagi kepada Tuan Bramantyo senilai 80 juta dengan termin 2/10 N/30. Menjual berarti barang dagangnya berkurang, nama akunnya penjualan, maka debitnya adalah piutang dagang, kreditnya penjualan. Kita tulis seperti ini keterangannya yaitu menjual barang dagang kepada Tuan Bramantyo. 2/10 N/30 sebesar 80 juta. Biar nggak bingung ini saya kasih warna merah aja ya. Nah, ini kan lebih enak ya. Lanjut ke soal berikutnya. Masih di tanggal 4 dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Agustus. Nah, ini untuk ngecek tanggal 1 Agustus. Nah, 1 Agustus ini ternyata kepada PT Bintang ya. Maka di sini kita tulis tanggal 4. Karena ini dikembalikan barang yang sudah dibeli, maka namanya retur pembelian. Barang yang sudah dibeli itu kita kembalikan berarti barang dagangnya kan berkurang. Maka retur pembelian posisinya ada di kredit. Debitnya adalah utang dagang. Lihat pada tanggal 1 itu utang dagang. Maka kita boleh tulis di sini keterangannya mengembalikan
barang dagang yang dibeli pada PT Bintang. Jadi utang dagang kita sudah berkurang, agak berkurang, sebesar 20 juta kepada PT Bintang. Soal nomor 5, pada tanggal 8 dibayar seluruh utang kepada PT Bintang untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Kita cek tanggal 1 Agustus, nah ini PT Bintang ada utang bertambah sebesar 160 juta. Kita cek ada lagi nggak PT Bintang? Oh, ini ada lagi PT Bintang, utang dagang di posisi debit, berarti utang dagang berkurang. Sebesar 20 juta, berarti utang dagang yang tersisa semula 160 juta dikurangi 20 juta, berarti utang dagang yang dilunasi hanya sisa 140 juta. Nah, berarti seperti ini. Debitnya utang dagang sebesar 140 juta. Kemudian kita cek, dapatkah kita potongan pembelian tanggal 1, dicek lagi. 2 per 10 N per 30, jadi dapat potongan 2% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari. Ini tanggal 1, 10 hari setelah tanggal 1 itu tanggal 11. Nah, sekarang tanggal 8, berarti kita berhak mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%, ini sudah saya tulis di sini. 2% kali 140 juta itu adalah sebesar 2.800.000. Maka uang kas yang kita keluarkan untuk membayar melunasi utang hanya sebesar 137.200.000. Nah, ini adalah jurnal untuk melunasi utang kepada PT Bintang. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 9 diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Bramantyo seharga 10 juta. Jadi, kita sudah menjual barangnya kembali. Maka barangnya bertambah, maka posisi retur penjualan ada di posisi debit. Kreditnya adalah piutang dagang sebesar 10 juta. Jangan lupa ditulis tanggalnya. Nah, seperti ini. Ini saya kasih warna merah aja. Nah, selanjutnya tanggal 11 diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Tarigan untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Agustus. Kita cek dulu tanggal 2 Agustus. Nah, Tuan Tarigan menjual barang dagang. Kita menjual kepada Tuan Tarigan. Nah, sekarang melunasi. Kita cek dulu ada retur penjualan atas nama Tuan Tarigan nggak? Oh, ternyata nggak ada. Berarti ini Tuan Tarigan melunasi 50 juta. Tapi kita harus ngasih potongan nggak? Cek dulu 1 per 10. Kita akan ngasih potongan sebesar 1% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari. Ini tanggal 2, 10 hari setelah tanggal 2 itu berarti tanggal 13. Nah, dilunasi tanggal 11. Berarti kita harus memberikan potongan penjualan. Piutang dagangnya 50 juta. Kita tulis dulu tanggalnya di sini. 11. Piutang dagangnya kita keluarkan semuanya dulu 50 juta. Potongannya 1%. 1% kali 50 juta. Nah, ini potongan penjualannya 500.000 di posisi debit, maka uang kas yang kita peroleh hanya sebesar 49.500.000. Nah, ini adalah cara untuk menyusun jurnal umum pelunasan piutang dagang. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 12 dibeli barang dagangan dari firma Mandala seharga 600 juta dengan termin 5 per 10 N per 30. Membeli barang dagang berarti barangnya bertambah, nama akunnya adalah pembelian, pembelian di posisi debit. Kreditnya adalah utang dagang. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 13 diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Bramantyo untuk penjualan barang dagang pada tanggal 4 Agustus. Kita cek dulu tanggal 4 Agustus. Yang atas nama Tuan Bramantyo. Nah, ini 4 Agustus atas nama Tuan Bramantyo itu piutangnya 80 juta. Kita cek ada retur enggak atas nama Tuan Bramantyo. Nah, ternyata ada. Nah, piutang dagang 10 juta di posisi kredit. Berarti piutang dagang yang semula 80 juta di posisi debit, kita kurangi 10 juta, berarti sisa 70 juta piutang dagangnya. Jadi Tuan Bramantyo hanya melunasi 70 juta saja. Dapat potongan nggak? Cek lagi 2 per 10 dapat potongan 2% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari.
Ini tanggal 4 dilunasi tanggal 13. Berarti kurang dari 10 hari dapat potongan. Potongannya sebesar 2% kali 70 juta ya. Saya tulis dulu di sini. Piutangnya saya tulis di sini dulu sebesar 70 juta di posisi kredit. Potongannya 2% kali 70 juta. Maka potongan penjualan sebesar 1.400.000. 1.400.000 tadi dapat dari 2% kali 70 juta. Berarti uang yang kita peroleh hanya sebesar 68.600.000 rupiah. 70 juta dikurangi 1.400.000 rupiah. Nah, ini adalah cara membuat jurnal umum untuk pelunasan piutang. Soal selanjutnya, pada tanggal 15 dibeli perlengkapan kantor. Ini kantor ya. Seharga 90 juta secara kredit. Nah, berarti debitnya adalah perlengkapan. Ini biasa ya. Debitnya perlengkapan, kreditnya adalah utang dagang sebesar 90 juta. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 16 dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagang yang dilakukan sebesar 6 juta. Membayar biaya angkut, maka debitnya adalah beban angkut, kreditnya adalah kas. Nah, ini membayar beban angkut. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 18 dijual barang dagangan kepada CV Tiara secara kredit. Menjual berarti barangnya berkurang, nama akunnya adalah penjualan. Penjualan di posisi kredit. Debitnya adalah piutang dagang karena ada terminnya sebesar 60 juta. Lanjut ke soal pada tanggal 20 ini dijual barang dagang secara tunai. Menjual barang dagang tunai berarti dapat uang ya. Kasnya bertambah, kas bertambah di posisi debit, kreditnya adalah penjualan. Karena barangnya berkurang, maka penjualan di posisi kredit. Soal terakhir, tanggal 22 dibayar utang kepada firma Mandala untuk pembelian barang tanggal 12 Agustus, cek tanggal 12 Agustus. Nah, ini pembelian Firman Mandala ada utang dagang sebesar 600 juta. Kita cek ada retur enggak? Tidak ada. Dapat potongan enggak? Nah, 5% kalau dalam waktu 10 hari, ini tanggal 12 dilunasi tanggal 22, berarti dapat potongan ya. Maka utang dagang ini dilunasi dengan memperoleh potongan. Maka jurnalnya adalah utang dagang kita tulis dulu di sini. Utang dagangnya sebesar 600 juta, potongannya 5% ya. 5% kali 600 juta ini. Maka akan memperoleh potongan pembelian sebesar 30 juta. Maka uang kas yang kita keluarkan hanya sebesar 570 juta. Nah, ini adalah cara untuk menyusun jurnal pelunasan utang. Kalau sudah selesai, jangan lupa dijumlahkan dan hasilnya harus sama. Antara debit dan kredit sama. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jika kalian menyusun jurnal perusahaan dagang dalam bentuk jurnal umum ya, tidak dalam bentuk jurnal khusus. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal kalian ingat-ingat posisi akun penjualan, pembelian, retur penjualan, dan retur pembelian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.